Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, segala puji syukur hanya bagimu. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami semua untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi mulut lidah hamba-Mu, berkati semua yang mendengarkan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang menjaga hati. Menjaga hati. Kita akan melihat di dalam kitab Amsal 4:23 dilanjutkan dengan Yeremia 4 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yeremia 4 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan firman Allah yang hidupnya. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Sebab itu firman Tuhan mengatakan jaga. Supaya hati ini yang bersih, yang takut akan Tuhan, bisa mempengaruhi seluruh hidup kita. Membawa hidup kita takut akan Tuhan. Ya. Nah, setiap kita sebagai orang beriman itu wajib menjaga hati. Sebab ini sangat penting. Bahkan Yeremia mengatakan jangan biarkan pikiran-pikiran kedurjanaan, pikiran yang sia-sia bermalam. Sebab itu kalau dibiarkan, artinya setan dapat tempat. Karena tidak langsung dibuang pikiran-pikiran yang jahat itu. Ya. Nah, hidup yang kita capai, hidup yang kita raih hari ini, itu sangat tergantung dari hati kita. Hubungan kita dan pelayanan kita kepada Tuhan itu sangat tergantung dari hati kita. Bisa kita ibadah, bisa kita pelayanan tanpa menjaga hati, tapi tidak akan berfaedah, tidak akan membawa dampak, tidak akan membawa perubahan. Sebab hati itu sumbernya. Di dalam Markus 7, ya, Markus 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, Markus 7 ayat 21 dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jangan kita anggap ringan. Kalau ada sesuatu dalam hati ini yang tidak sesuai, yang tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan, harus dibuang. Ya. Harus dibersihkan.
supaya hubungan kita dengan Tuhan baik, dengan sesamanya juga indah. Harus dibersihkan. Sebab kalau tidak, itu hati yang jahat itu menjadi tempat yang subur, ya, untuk melakukan kejahatan. Tempat yang subur. Semua kejahatan dimulai dari dalam hati. Hati yang jahat membawa pikiran jahat, membawa tindakan-tindakan yang jahat, ya. Sebab itu harus dibersihkan. Seorang jatuh dalam dosa perzinahan itu di dalam hatinya sudah ada keinginan untuk melakukan perzinahan. Firman Tuhan jelas. Coba kita melihat Matius 5 ayat yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi kita memandang, ada pandangan biasa, ada pandangan yang penuh dengan hawa nafsu. Nah, kalau pandangan-pandangan yang jelek, saudaraku, itu terus imajinasi berkembang dalam pikiran, dalam hati kita, dan Tuhan mengatakan itu sudah menajiskan, itu sudah berzina. Nah, saya beri contoh Raja Saul. Raja Saul, waktu dia dengar perempuan-perempuan Israel menyanyi, telinga dengar, ya, masuk di dalam hati, diolah di dalam pikiran, dan waktu itu timbul kedengkian yang sangat kepada Daud. Sangat dengki. Nah, ini dibiarkan, akhirnya timbul tindakan-tindakan yang jahat. Mencoba membunuh Daud. Untung Daud hatinya bersih, sehingga dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Nah, yang saya akan bacakan di ayat yang ke-9 tadi saya ceritakan, waktu Daud mengalahkan orang Filistin, perempuan-perempuan Israel menyongsong, menari, memuji, memukul rebana, dan mulai berkata-kata. Ya, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berpuluh-puluh ribu. Nah, perkataan itu masuk di hatinya, dan di ayat 9, 1 Samuel 16 ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, selalu mendengki Daud. Saul sudah berubah. Daud bisa melihat bahwa bapak mertuanya ini sudah tidak senang kepada Daud dan merencanakan pembunuhan. Ingat, ada orang yang tidak senang kepada seseorang itu tampak dari sinar mukanya. Waktu Yakub melihat Laban, oh, gak senang dia kepada aku. Langsung kelihatan dari sinar mukanya. Tapi ada orang yang lihai menyembunyikan perasaan dendamnya, perasaan bencinya, perasaan tidak sukanya dengan ramah, dengan senyum-senyum. Itu ditulis di dalam Mazmur 28 ayat yang ketiga. Coba kita baca Mazmur 28 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Ini Daud yang berkata, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah, ya, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Nggak kelihatan. Senyum, apa kabar, dan lain sebagainya. Tapi hatinya jahat. Ini Daud menulis supaya menjadi peringatan kepada kita. Ada yang
langsung bisa ketahuan, kelihatan, oh ini nggak senang. Langsung bisa kelihatan. Tapi ada yang pandai menyembunyikan mimik wajahnya sehingga nggak kelihatan. Tahu-tahu sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Ya. Nah, sekarang kita melihat, saudaraku, di dalam Matius 5 ayat 7 sampai 9. Matius 5 ayat 7 sampai ke 9 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya akan bahas begini. Nah, jelas dalam Matius 5 ayat 7 sampai 9, saya akan coba membahas Matius 5 ayat yang ke-7. Dikatakan tentang murah hati. Matius 5 ayat 7 murah hati. Murah hati ini bicara tentang hubungan dengan sesama. Ya, tentang hubungan dengan sesama. Murah hati. Yaitu hati yang tidak pelit. Ya, hati yang tidak tertutup. Hati yang tidak menyimpan kebencian. Hati seperti ini dikatakan akan beroleh kemurahan. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 itu begini, saudara. Kita bisa berkata, aku cinta Tuhan. Aku murah hati terhadap pelayanan, pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dijelaskan begini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, kalau kita berkata, saya murah hati, tapi kepada sesamanya tidak, pelit. Ya, tidak suka membantu, bahkan simpan kebencian dan lain sebagainya. Tapi dia berkata, saya cinta Tuhan. Saya murah hati loh. Saya melakukan pelayanan ini, saya bantu dan lain sebagainya. Tapi terhadap sesamanya tidak. Nah, dikatakan Tuhan, nggak mungkin. Firman Tuhan mengatakan nggak mungkin. Kepada sesama yang kelihatan tidak, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Nah, kita mencontoh, kita harus meniru kepada Bapa di surga. Sebab Lukas 6 ayat 36, Bapa di surga itu murah hati. Nah, kita sebagai pengikutnya yang mencontoh apa yang sudah diberikan, apa yang menjadi teladan. Ya. Yesus memberi contoh dan teladan kepada kita, kita ikuti. Begitu. Sekarang kita melihat Matius 5 ayat yang ke-8. Dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ya. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ini menceritakan hubungan manusia dengan Tuhannya benar. Hubungan manusia dengan Tuhannya benar. Jadi, baik hubungan dengan Tuhan benar, berarti juga dengan sesamanya pasti benar. Ya. Dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hati. Ya, oleh hati. Kepada sesamanya juga sangat dipengaruhi oleh hati. Kalau hati orang beriman masih ada sesuatu, ya, masih ada sesuatu yang belum beres, maka dia tidak akan bisa melihat Tuhan. Ya. Melihat Tuhan artinya gini, pada saat kita
membaca firman Tuhan, saat kita berdoa, saat kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, ya, kehadiran Tuhan. Kita melihat, saudaraku, ya, kalau orang beriman bukan karena sikon, ya situasinya begini, maka saya tidak senang. Tidak, saudara. Ya. Tetapi hatinya. Waktu Daud dalam sikon yang betul-betul jelek, dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, tapi waktu Daud mendapat kesempatan, ini kan sikonnya jelek, Daud lari, Daud sembunyi, dan seterusnya. Pada waktu Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tapi tidak dikerjakan. Mengapa? Sebab hati Daud cinta Tuhan dan takut, ya, untuk berbuat dosa. Maka dia bisa melihat, ya, bisa mengalami bahwa Allah hadir, Allah menolong dia. Dia bisa melihat beberapa kali mau dibunuh oleh Saul, lolos terus. Bahkan satu kali di bukit, yang Saul di sini, Daud di sini, hampir nyaris kena, ada berita. Pak Saul, orang Filistin datang menyerang. Lolos Daud. Bukan satu kebetulan, tapi karena hati Daud bersih, tidak mau melakukan pelanggaran, maka Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup melindungi orang yang benar dari celaka, dari mara bahaya. Tuhan sanggup melindungi. Nah, kita melihat sekarang Matius 5 ayat 9. Membawa damai disebut anak Allah. Membawa damai disebut anak Allah. Akhir hati yang penuh damai, ya, disebut anak-anak Allah. Artinya hubungan dengan Tuhan baik, ya, hubungan dengan sesamanya baik, menjadi berkat. Sehingga pertumbuhan rohaninya jadi benar. Pertumbuhan rohaninya jadi benar. Makin bertambah besar, makin bertambah hikmat dan besarnya. Lukas 2 ayat yang ke-52. Lukas 2:52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Haleluya. Jadi saudaraku, orang yang jaga hatinya, orang yang pelihara hatinya, bukan karena sikon yang baik, sekalipun sikonnya jelek, kalau hatinya terpelihara, seperti Daud, dia tidak mau menjamah, dia tidak mau membunuh, dijaga terus, akhirnya pertumbuhan rohaninya jadi bagus, jadi indah. Ya. Dalam 2 Korintus 8, ayat yang ke-21, 2 Korintus 8, ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Jadi, di hadapan Tuhan memikirkan sesuatu yang baik, di hadapan manusia juga sama. Tidak munafik, tidak mencari kesempatan, tidak mencari keuntungan. Kalau di hadapan Tuhan, orang tidak lihat, ya, tapi dia dengan Tuhan. Tapi di hadapan manusia, dia bisa berpura-pura. Tapi pada akhirnya akan kelihatan, oh ini motivasinya lain. Ini motivasinya nggak benar. Ini motivasinya ingin sesuatu. Ya, hubungan dia kepada sesama karena ada yang diharapkan. Ada bisa mendapat keuntungan. Ini tidak benar. Ya. Kalau kita melihat, saudaraku, Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir itu sama sekali tidak ada kesulitan,
cukup dengan 10 bala. 10 bala mungkin kira-kira 10 hari lebih kurang, saudaraku. Tidak ada yang sulit ya. Tetapi untuk mengeluarkan hal-hal Mesir dari bangsa Israel, artinya begini, kebiasaan orang Mesir, cara hidup orang Mesir, pergaulan orang Mesir, itu membutuhkan 40 tahun. Itu membutuhkan 40 tahun. Kadang-kadang orang beriman begitu sulit untuk melepaskan kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ini menyangkut hati. Ya. Gak bisa, ini sudah menjadi tradisi saya. Gak bisa, ini sudah jadi kebiasaan saya. Nah, untuk merubah seperti ini, Tuhan membutuhkan 40 tahun. Kalau di Mesir enak ya. Daging, kemendikai, labu, bawang putih, bawang merah, semua didapat. Masih terus memikirkan hal-hal Mesir. Padahal Tuhan sudah melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, sedang dibawa menuju Kanaan, satu negeri yang penuh dengan kelimpahan susu, madu, dan subur tanah itu. Tapi nggak pernah terbayang. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini itu membutuhkan waktu yang luar biasa, tergantung dari hatinya. Kalau hatinya bersih, ya, kalau hatinya mau, padahal Tuhan sudah menjadikan orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi ciptaan yang baru. Seharusnya bisa. Hati dibersihkan, seharusnya bisa. Tapi mereka tidak mau. Tidak mau mengikuti hukum-hukum Tuhan. Tuhan mengatakan, tanggalkan. Itu seperti kalau kita mau mandi, baju kita kotor, kita tinggalkan baju yang kotor, kita pakai baju yang baru. Apa susah? Tidak. Di dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Kolose 3 ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita melihat, saudaraku, ya. Jadi dari hati dipelihara, maka kita bisa membawa damai. Damai di dunia ini sulit didapatkan. Biasanya kalau mungkin orang itu lagi berselisih paham, orang lebih mudah mengompori, memanas-manasi, supaya persoalan terberang. Iya, tadi aku lihat dia begini. Yang satu, iya begini. Jadi rame. Tapi jarang orang yang bisa bikin teduh. Kalau persoalan dua keluarga mungkin sedang rame, sedang rancu begitu, sedang tegang-tegangnya. Terus kita datang. Bisa membawa damai, bisa memperdamaikan, bisa meredakan apa yang sedang berkobar. Jangan waktu api sedang berkobar, kita tidak bawa air, tapi bawa bensin. Makin berkobar, makin menyala. Itu salah. Sebab itu di dalam Matius 5, ayat 7, ayat 8, ayat 9, didahului murah hati. Murah hati kepada sesama, juga kepada Tuhan. Ya. Dan orang ini bisa menjaga hati yang suci. Dan akhirnya hati seperti ini membawa damai. Di mana kita berada selalu membawa suasana damai, suasana tenang, suasana teduh. Ya. Suasana yang teduh.
Saya sebagai gembala sidang, saya perhatikan kalau orang ini datang gitu, datang ibadah, suasana mukanya saya lihat begitu duh ya, rasanya penuh damai. Lihat dari wajahnya penuh damai. Kalau dia berbicara ya, rasanya hati ini teduh begitu. Hati ini teduh. Itu dasar hatinya betul. Dasar hatinya baik. Nah, kita melihat di dalam Mazmur 24, Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima. Apa berkat-berkat di balik hati yang bersih? Ya. Apa berkat-berkat di balik hati yang bersih? Nanti saudara baca di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima. 1. Jika hati kita bersih, kita senantiasa akan merasakan hadirat Tuhan. Jika hati kita bersih, kita akan senantiasa merasakan hadirat Tuhan. Pujian mengatakan, duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang, sebab hadirat Tuhan menyertai. Di hadapan hadiratmu ada kekenyangan, ada sukacita yang berlimpah. Haleluya. Daud pernah berbuat salah. Ya. Daud pernah berbuat salah. Tapi di satu kitab, firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah 13 ayat yang ke-22, Tuhan berkata, aku mendapatkan Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kok bisa? Padahal Daud pernah berbuat dosa, pernah jatuh dalam dosa. Ya. Juga di kitab Wahyu, di Sardis ada orang yang belum pernah mencemarkan pakaiannya. Apa mungkin? Padahal di kitab Roma 3:23 semua orang sudah berbuat dosa, kurang kemuliaannya, ya. Kurang kemuliaannya. Nah, kalau hati kita bersih, pada waktu saat tergelincir jatuh, orang itu tidak akan tergeletak. Tidak akan tergeletak. Dia akan bangkit lagi sebab hatinya tidak di dosa. Tapi karena tidak berjaga-jaga tergelincir, jatuh dalam dosa, dia bisa bangkit lagi. Lain dengan orang yang sengaja melakukan pelanggaran berkanjang, terus-menerus hidup dalam dosa, bahkan dikatakan senang juga, merasa senang. Ini beda. Nah, sebab itu Daud bisa berkata di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-15. Ya. Mazmur 51 ayat 15, saudara perhatikan ini. Waktu itu kalau kita melihat pengakuan dosa perikopnya, Mazmur 51 pengakuan dosa. Tapi di dalam Mazmur 51 ayat 15, maka aku, ini Daud mengatakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini kerinduan Daud, karena dia merasakan waktu dia berdosa mendapat kemurahan, mendapat pengampunan. Sebab itu Daud berkata, aku mau mengajarkan jalanmu supaya orang berdosa ini berbalik kepada Tuhan. Karena hati Daud bersih. Hati Daud tidak rindu untuk melakukan pelanggaran. Beda dengan Yudas. Ya. Beda dengan Yudas. Yudas tidak pernah marah pada Yesus. Ya. Tidak pernah bersungut-sungut kepada Yesus. Tapi hatinya jahat. Hatinya jahat. Tadi saya katakan Mazmur 28 ayat 3. Bisa ramah. Bisa nggak kelihatan. Bahkan Yudas bisa mencium Tuhannya. Nggak kelihatan. Tapi hatinya jahat. Hatinya jahat. Ya. Ini sebuah gambaran yang bisa dilakukan oleh orang yang hatinya jahat. Ya. Hatinya tidak terpelihara.
Dia bisa pura-pura baik, tapi dia ada keinginan, ada maksud-maksud yang jahat di balik kebaikannya, di balik keramahannya, ada maksud-maksud yang jahat. Nah, di sini kita perlu cerdik, ya, perlu berhikmat supaya kita tidak termakan oleh orang-orang seperti ini. Hati yang bersih lahir tindakan yang bersih, ya. Jadi, hati yang bersih melahirkan tindakan yang bersih. Kalau kita ada salah, maka dengan mudah kita minta maaf, minta ampun, sebab kita masih bisa bersalah. Ya. Tetapi hati ini harus bersih, ya, harus bersih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang benar sekalipun jatuh 7 kali, dia tidak akan tergeletak, dia akan bangkit. Karena memang hatinya bukan di situ, bukan mau melakukan pelanggaran, tapi karena kebodohannya, karena tidak berjaga-jaga, setan seperti singa, dia beredar-edar mencari orang yang bisa diterkamnya. Lukas 4 juga mengatakan, waktu setan mencobai Tuhan, dia mundur seketika lamanya menunggu waktu yang baik. Nah, kadang-kadang orang beriman tidak berjaga-jaga. Di sini kita melihat kalau hatinya bersih, dia akan menyesal. Seperti Daud, dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Beda dengan Saul. Ya, aku salah. Tapi hargailah aku di depan bangsa Israel. Dia jaga gengsi, dia tidak membersihkan hatinya. Daud beda. Dia akui, ya aku bersalah kepada Nabi Nathan, sebab itu dia berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Saul beda. Ya jangan begitu, hargai dong aku. Di hadapan bangsa Israel ini, di hadapan rakyatku, hargai. Ini orang jaga gengsi. Tapi Daud tidak. Dia memang tidak mau jatuh. Tapi saat itu dia lemah. Saat itu dia tidak berjaga-jaga. Yang kedua, Yosua 1 ayat 6 sampai 9 itu dikatakan, Yosua 1 ayat 6 sampai 9 saya kasih kunci agar kita berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 6 sampai 9 kunci agar kita berhasil dan beruntung. Kalau saudara baca Yosua 1 ayat 6, 7, 8, 9, 3 kali firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, sampai diulang 3 kali. Ya. Sebab Yosua itu akan menghadapi peperangan yang cukup hebat, yaitu Yeriko. Nah, setelah membawa bangsa Israel ini, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Yosua membawa bangsa ini masuk ke negeri Kanaan. Ya, masuk ke negeri Kanaan. Sebab itu Tuhan berkata, kuatkan, kuatkan, kuatkan. Ya. Kalau lemah, hati ini tawar, dia lihat, waduh, tembok Yeriko segitu tebalnya. Rahab, rumahnya itu ada dalam tembok itu. Jadi tembok itu mungkin bisa dilalui berapa rata perang di atasnya. Kalau sekarang mungkin berapa mobil bisa lewat. Jadi begitu tebal. Apa mungkin bisa roboh? Nah, firman Tuhan mempersiapkan Yosua supaya jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan kecilah kekuatanmu. Dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan kecil kekuatanmu. Jadi Tuhan mempersiapkan Yosua, kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan,
Sebab Tuhan tahu sebentar lagi Yosua menghadapi tantangan yang harus dimenangkan. Yang harus dimenangkan. Ya. Hati ini harus dijaga. Dijaga. Supaya selalu melihat keberhasilan. Hati ini dijaga. Jangan sampai tawar. Tuhan tahu. Nah, sebab itu dibekali oleh firman Tuhan. Firman-Mu itu menghidupkan. Firman Tuhan itu menghiburkan. Sehingga Yosua teguh, kokoh. Sekalipun dia melihat Yeriko yang dihadapi. Tidak mungkin secara akal. Tapi dia kuat, dia teguh. Dan dia memberi perintah. Karena hatinya teguh, dia memberi perintah kepada pasukannya. Kelilingi, tapi jangan bicara. Jangan keluarkan apa-apa. Kelilingi. Diam, tutup mulut. Keliling terus. Persis di hari, di 13 hari yang ke-7 keliling itu, nah, di situ baru Yosua bersorak. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, jadi. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Haleluya. Nah, pada waktu hati Yosua bersih, ya, menang, Yeriko roboh. Sekarang Yosua mau melanjutkan peperangan melawan Ai. Hati Yosua tetap bersih. Tetapi di antara pasukannya ada yang tidak bersih. Ada yang tidak bersih. Ada yang bersalah. Mengambil barang-barang yang seharusnya tidak boleh diambil. Melanggar. Dia pikir Yosua kan gak ikut. Yosua kan gak tahu. Tapi dia lupa bahwa Tuhan memantau. Waktu dia ambil yang seharusnya tidak boleh diambil, di pasukan itu 36 orang mati. Yosua jadi terkejut. Ai ini jauh lebih kecil daripada Yeriko. Yeriko aja bisa kalah. Masa Ai ini tidak bisa dikalahkan? Nah, waktu Yosua bertanya, Tuhan bicara. Itu saudara bisa baca Yosua 6 ayat 18. Yosua 6 ayat 18 sampai yang ke-20. Saya bacakan Yosua 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Ya. Karena Ahan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kalau Tuhan tidak menyertai orang Israel, Israel tidak punya kekuatan. Kalah. Dibuktikan waktu Tabut tidak ada, orang Israel kalah. Tapi pada waktu Tabut dibawa, Israel bersorak-sorak. Tapi ternyata kalah. Hanya tabutnya dibawa, hanya liturginya dibawa, tapi Allahnya tidak ikut serta. Kalah. Liturginya meriah, bersorak-sorai, sampai dikatakan bumi bergempa. Waktu itu dikatakan ambil tabut yang ada di Silo, dibawa. Orang Filistin mendengar apa ini? Waduh, Allahnya orang Israel, tabut datang. Tapi bangsa Filistin kuatkan, bersikap sebagai laki-laki. Perang ternyata kalah. Tabut datang tidak disertai Tuhan. Acara-acaranya bagus, pujiannya bagus, sorak-sorainya bagus,
tapi Tuhan tidak ada di tengah-tengahnya. Tuhan mengatakan, aku bersemayan, aku tinggal di tengah pujian bangsa Israel. Kalau hanya sorak-sorak pujian yang meriah tanpa kehadiran Tuhan, kosong. Kalah besar. Ya, kalah besar. Sebab itu pada waktu Yosua bertanya, ternyata ada dosa, ada salah di dalam pasukan Yosua. Akhirnya Yosua membersihkan, Ahan ketangkap, Ahan ditangkap, dilempar batu sampai mati. Setelah itu peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel. Ya. 3. Kalau kita menjaga hati kita, kita dijauhkan dari dosa. Kalau kita menjaga hati kita, kita dijauhkan dari dosa. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ya. Di sini saya ambil contoh kembali Daud. Ya. Daud pada waktu dikatakan musim perang. Tapi Daud tidak ikut berperang. Dia jalan-jalan di atas, dia jalan-jalan. Atau dia melihat satu pemandangan yang seharusnya tidak boleh dilihat. Dia melihat seorang perempuan yang bernama Bathsheba. Karena Daud lihat terus, dan apa yang dilihat itu terekam, disimpan dalam hati, diolah di dalam pikiran. Itu yang membuat pohon dosa itu tertanam dengan kuat dalam hidup Daud. Akhirnya Daud tidak berdaya. Karena pohon dosa itu begitu kuat akarnya, mempengaruhi hati. Apa yang dipandang, disimpan dalam hati, diolah dalam pikiran, di sini sudah mulai jatuh. Dan pohon dosa itu makin lama makin kuat, akhirnya timbul tindakan-tindakan yang keji, tindakan-tindakan yang najis, yang sangat jahat terjadi dalam hidup Daud. Perhatikan, setan itu sangat ingin, sangat rindu menarik orang-orang beriman. Bahkan kalau bisa, orang yang terpilih pun dijatuhkan. Dengan cara menanamkan dosa itu dalam hati. Ini kan belum perbuatan, hanya di dalam hati. Mana akibatnya kan belum. Keliru, saudara. Di dalam hati itu sudah akarnya, pikiran, ya, akhirnya jatuh dalam perbuatan dosa. Setan tanamkan. Akhirnya nggak bisa dikuasai kehidupan ini, karena sudah dikuasai oleh setan. Pikirannya sudah dikuasai, hatinya sudah dikuasai, matanya sudah dikuasai. Akhirnya jatuh. Ya. Saul, contoh lagi, Saul waktu melihat perempuan Israel menyanyi, dia lihat menyanyi, telinganya dengar menari-nari, telinganya. Saul melihat bangsa perempuan Israel menari-nari, telinganya mendengar pujian perempuan Israel kepada Daud dan kepada Saul. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Ya. Dan apa yang dilihat, apa yang didengar, itu masuk dalam hati Saul. Ya. Masuk dalam hati Saul dan mulai merasuk pikirannya. Pikirannya mulai dikalahkan. Sebagaimana engkau berpikir, begitulah engkau. Akhirnya Saul pikirannya dikuasai, dikalahkan, timbul dalam perbuatan. Jadi apa yang dilihat direkam terus. Dalam hati menyala, berkobar. Pikirannya sudah nggak bisa terkontrol lagi. Akhirnya timbul rasa dengki. Padahal Daud ini tidak salah. Daud berfaedah. Daud menguntungkan Saul. Tapi karena tidak waspada, hatinya tidak bersih. Waktu mendengar sesuatu, setan
menanamkan pohon dosa. Berakar kuat, akhirnya Saul tumbang, Saul jatuh. Ya. Daud bersih, sekalipun direncanakan sampai 10 kali mau dibunuh oleh Saul, lolos. Jangan takut. Mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan Tuhan sanggup melindungi orang benar. Rambut satu pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Sebab itu apa manusia, orang lain bisa memperlakukan kita jelek. Jangan kita membalas. Hati kita tetap bersih. Orang merencanakan sesuatu yang jahat, tapi ada Tuhan yang menjaga, yang membentengi, yang melindungi hidup kita. Bahkan dalam dunia perdagangan pun, kadang-kadang manusia yang tidak takut akan Tuhan dengan licinya, dengan culasnya. Dia mau menjatuhkan orang beriman yang berdagang dengan hati yang murni. Jangan takut. Tetap hidup dalam kebenaran. Tetap jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ sumber kehidupan. Dikatakan tadi di dalam Amsal 4:23 firman Allah yang hidup, yang terutama sekali, yang terutama. Kita pasti punya sesuatu yang paling kita cintai, yang terutama. Apa saya nggak tahu. Mungkin itu perhiasan, mungkin itu berlian, mungkin itu apa. Dijaga pasti. Tapi Tuhan mengatakan yang terutama sekali, jagalah hatimu. Jaga hati. Itu yang terutama. Karena itu akan mempengaruhi seluruh hidup ini. Kesimpulannya, dalam Yesaya 51 ayat 7 sampai 8 kita baca. Yesaya 51 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Saya bacakan demikian. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Dengar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. 8. Sebab ngengat akan memakan mereka, seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Dalam Yesaya 51 ayat 7 dan 8 jelas, ya. Tuhan mengatakan, dengarkanlah, dengarkan. Terus di ayat 8, sebab orang yang mau menjahati kita dan lain sebagainya, jangan takut. 1. Kesimpulan dalam Yesaya 51 ayat 7 dan 8, 1. Orang yang menjaga hatinya akan melihat pembelaan dari Tuhan. Ini pasti. Ini sudah pasti. Jadi orang yang pada waktu orang menyakiti kita, mengata-ngatain, menghina kita dan lain sebagainya, tapi hati kita tetap damai. Hati kita penuh sukacita. Hati kita penuh damai. Tidak ingin membalas. Pembalasan, pembelaan itu dari Tuhan. Yang kedua, orang yang menjaga hatinya tidak akan memikirkan untuk membela diri. Orang yang menjaga hatinya tidak memikirkan untuk membela diri. Mengapa, saudara? Sebab dia yakin orang yang bersih hatinya, dia bisa menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada di pihak orang yang benar. Kalau orang itu tidak menjaga hatinya, terus menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, Tuhan tidak mau dengar. Doanya pun Tuhan tidak mau dengar, tidak mau. Tapi orang yang bersih hatinya, dia tidak memikirkan bagaimana cara membalasnya, tapi dia bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. 3. Orang yang menjaga hatinya, yang penting baginya adalah
melakukan kebenaran. Orang yang menjaga hatinya, yang penting baginya adalah melakukan kebenaran. Waktu Daud lari, dihina oleh Shimei, dia tidak pusing. Dia tidak mau membela. Orang-orang di sekitarnya mau menghantam Shimei, dia tidak mau. Mungkin Tuhan yang menyuruh, dia tidak mau. Dia jaga hatinya. Dan dia tetap melakukan kehendak Allah. Waktu Nabal menghina utusan Daud, Daud pada waktu itu ingin membalas. Muncul Abigail, istri. Akhirnya Daud menyerah. Dia tidak mau melakukan kejahatan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Biar kita sungguh-sungguh menjaga hati. Di tengah-tengah masa yang sulit, jangan ikut kebanyakan orang melakukan pelanggaran. Jangan. Ya. Orang lain mau begini, mau begitu dalam perdagangan. Orang lain mau begini, begitu, membalas orangnya. Itu bukan urusan kita. Firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 2. Jangan ikut kebanyakan orang melakukan dosa, melakukan pelanggaran, berbuat salah. Jangan. Jangan. Pastikan hati kita bersih, maka Tuhan yang menjadi pembela kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Biar renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keganasan, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan tipu muslihat. Engkau berkata, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Sang domba berharap dan bersandar penuh kepada sang gembala. Maka tidak ada satupun yang diterkam. Begitu juga kalau kami menjaga hati kami bersih, menjaga hati kami kudus di hadapan. Engkau yang menjadi pembela, engkau yang menjadi pelindung bagi kami sebagai umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong ingatkan kami selalu. Hati ini sumber penggeraknya. Jangan sampai setan bisa menanamkan sesuatu yang jahat dalam hati. Tapi biar hati kami dipenuhi oleh kebenaran firman. Terpujilah namamu. Berkati umatmu. Berkati pekerjaan umatmu. Berkati rumah tangganya. Berkati kesehatan. Bapa, kami menjaga di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tanpa perlindunganmu, tanpa penjagaanmu, panah itu akan kena. Panah itu akan tembus. Tapi saat engkau menjaga, melindungi kami boleh berkata, aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati kesehatan umatmu, berkati nafkahnya, berkati keluarganya, berkati pekerjaan, berkati masa mudanya, berkati pelayanan. Ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, hamba bersyukur dan berserah. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami terus senantiasa menjaga hati kami bersih di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, berkati. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.